Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk video kali ini kami mengulas kembali tentang bagaimana cara kita merencanakan alokasi waktu atau durasi waktu untuk kegiatan P5 yang akan kita laksanakan. Nanti satu proyek, satu P5, satu tema itu butuh berapa minggu toh gitu ya. Itu pertanyaannya. Itu nanti yang akan kami bahas pada video kali ini. Oke Bapak Ibu, di dalam kita menentukan proyek itu kan ada pilihannya, mau harian atau mau mingguan atau mau sistem blok. Kalau harian dan mingguan caranya sama gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu lihat kaldiknya. Di dalam kaldik itu minggu efektifnya ada berapa. Nah kemudian proyek yang kita rencanakan itu berapa kali. Jadi nanti rumusnya adalah minggu efektif dikurangi dengan banyaknya proyek. Misalnya dalam satu tahun ada 36 minggu efektif dan ada 3 proyek yang kita rencanakan, maka satu proyeknya butuh waktu 36 dibagi 3. 36 ini jumlah minggu efektif, 3-nya ini adalah jumlah proyek yang kita rencanakan. Jadi satu proyek nanti butuh waktu 12 minggu efektif atau sekitar 3 bulan. Jadi misalkan kita merencanakan 3 tema ya, 3 tema, 3 proyek. Berarti proyek pertama nanti adalah bulan Juli, Agustus, September. Nanti di akhir September kita adakan perayaan belajar. Kemudian nanti setelah perayaan belajar kan ada pertemuan lagi, ada pembelajaran P5 lagi. Nah itu sudah ganti topik Bapak Ibu, sudah ganti tema, sudah ganti proyek yang lain gitu ya. Kalau sistem harian mingguan sama ini caranya, sangat dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian untuk sistem blok Bapak Ibu, nah ini yang beda dari video kemarin. Kenapa? Karena kemarin kami belum memperhatikan di SMA dan di SMK Bapak Ibu. Karena nanti di SMA kelas 11 dan 12 itu kan siswa mengambil mapel wajib dan mapel pilihan. Di mana mapel pilihan itu nanti alokasi waktunya tidak dikurangi untuk P5. Gitu ya. Ada misalkan ambil biologi, fisika, ambil matematika, lanjutan misalkan. Nah, mapel-mapel pilihan itu loh, itu full untuk intrakurikuler, tidak dikurangi untuk P5. Demikian juga di SMK, banyak sekali mapel yang tidak dikurangi untuk P5. Jadi nanti kalau kita lihat di buku panduan dari pemerintah ya, itu contohnya kalau sistem blok kan seperti ini. Berarti full itu misalkan kita kasih 2 minggu atau 3 minggu itu full untuk proyek. Tetapi kalau kita mau renungkan Bapak Ibu, kalau kita mau menghayatinya, ini tentu sepertinya kok ada yang kurang tepat. Kenapa? Kalau kita nanti sistem seperti ini, artinya mapel-mapel pilihan tadi yang tidak dikurangi alokasi waktunya untuk P5 ya ikut berkurang. Ya kan Bapak Ibu? Berarti nanti ini ya tidak ada fisika, kimia yang dipilih oleh anak. Karena full untuk P5. Padahal secara aturan mapel-mapel pilihan tersebut alokasi waktunya adalah full untuk intrakurikuler. Tentu di sela-sela ini tentu nanti ada jam untuk intrakurikuler. Untuk yang tadi mapel-mapel pilihan. Kalau hanya full seperti ini ya artinya sama saja mapel pilihan tetap dikurangi. Padahal di aturannya sekali lagi mapel pilihan itu tidak dikurangi untuk P5. Itu ya sakit dipahami ya Bapak Ibu. Itu kalau menurut kami, sekali lagi itu kalau menurut kami. Monggo Bapak Ibu nanti dalam prakteknya seperti apa. Yang jelas dalam aturannya ada beberapa mapel yang tidak dikurangi untuk P5. Kalau di SD itu ada mapel mapel muatan lokal, mapel kekhasan, itu kan tidak dikurangi untuk proyek. Kalau di SMA nanti mapel-mapel pilihan itu nanti juga tidak dikurangi untuk proyek. Apalagi di SMK itu banyak sekali mapel yang tidak dikurangi untuk proyek. Makanya Bapak Ibu kalau menurut kami meskipun sistem blok nanti tetap ada pembelajaran intrakurikuler di sela-selanya. Nanti Bapak Ibu bisa mengatur. Tapi sekali lagi itu menurut kami ya Bapak Ibu. Tapi kalau jangan mau seperti ini nggih monggo. Itu menurut kami sekali lagi. Nah, karena kita mempertimbangkan yang SMA, SMK yang ada mapel pilihan tadi, maka tentu saja kami membuatkan video ini untuk mengatur hal tersebut. Bedanya hanya di sini Bapak Ibu. Kalau kemarin misalkan SMA ya, misalkan SMA kelas 11 itu ada 216.
alokasi waktu. Gini Bapak Ibu, sebelum kami lanjutkan. Nanti di dalam membagi waktu, misalkan untuk SD ya, kelas 1 misalkan, ada 252 JP alokasi untuk proyek. Nanti misalkan dibagi 3. Itu tidak harus sama loh Bapak Ibu, tidak harus begini 252 dibagi 3. Tidak harus 84 semua. Boleh yang satu lebih, yang satu kurang. Contohnya ini Bapak Ibu. Contohnya di sini. Nah, misalkan ini. Yang satunya 80, yang kedua 100, yang kedua 72, enggak apa-apa. Tergantung tingkat kesulitan proyek yang kita rencanakan. Yang penting totalnya nanti 252. Berarti beda-beda 80, 100, 72. Tapi juga boleh sama 84 juga boleh. Tergantung kebutuhan sekolah masing-masing. Ngoten nggih ya. Sekarang kita mau contohkan yang SMA Bapak Ibu. Nanti juga bisa dipakai untuk SD, karena di SD juga SD SMP juga ada beberapa mapel yang tidak dikurangi untuk proyek, yaitu mapel-mapel pilihan muatan lokal bahasa Inggris di SD itu juga tidak dikurangi untuk proyek gitu ya. Mau contoh yang SMA kelas 11, misalkan 216. Kita mau buat 3 proyek gitu ya. 216 dibagi 3. 216 dibagi 3. Nah, ada sekitar 72. Sekali lagi ini bukan patokan, Bapak Ibu boleh tidak sama antar proyeknya, itu alokasi waktunya boleh tidak sama, yang penting nanti jumlahnya 216 gitu ya. Nah, 72 ini butuh berapa minggu? Yang jadi masalah kan gitu. Sekarang kita buka alokasi waktunya Bapak Ibu untuk SMA kelas 11 itu kan, ini kan biar lebih jelas ya Bapak Ibu. Itu alokasi waktu ada 576. Ini kalau tidak tambah mapel pilihan gitu ya. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Untuk mapel pilihan itu alokasinya segini, tidak dikurangi untuk proyek. Padahal ini semuanya dikurangi. Kalau untuk mapel pilihan tidak dikurangi untuk proyek. Artinya ini semuanya nanti adalah full pembelajaran intrakurikuler gitu ya. Jadi untuk menentukan 72 ini nanti butuh berapa minggu, maka kita bagi dengan ini Bapak Ibu, kita bagi dengan 18. Kenapa? Dalam seminggu nanti ada 18 JP gitu ya. Ada 18 JP. Dalam kurung ini kan per minggu, kita bagi 18 Bapak Ibu. Dibagi 18 sama dengan 4. Nah, butuh 1 bulan gitu ya. Butuh 1 bulan. Artinya berarti nanti proyeknya nanti satu proyek butuh 4 minggu, butuh 1 bulan. Tetapi di dalam bulan tersebut pembelajaran intrakurikuler untuk mapel pilihan tetap berjalan, karena ini tidak dikurangi untuk proyek. Gitu ya Bapak Ibu, saged dipahami ya. Demikian juga nanti untuk untuk SMK. SMK juga banyak yang tidak dikurangi Bapak Ibu. Kita lihat di sini ya. SMK. Ini kelas 10 SMK. Nah, nanti ini sama dengan SMA kalau kelas 10. Kalau kelas 11 ini kelas 12. Kelas 11. Nah, ini ada mata konsentrasi, proyek kewirausahaan yang jumlahnya ini banyak, ini tidak dikurangi untuk proyek Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti kuranginya full seperti video yang pertama kemarin, ya tentu saja mapel-mapel ini nanti dikorbankan, dikurangi. Padahal secara aturan mapel ini tidak dikurangi untuk proyek, pembelajarannya tetap masih berjalan. Ngoten nggih, saged dipahami Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Untuk SD, untuk SMA juga nanti sama nggih Bapak Ibu, berarti nanti pembagiannya bukan 36 nggih, tapi dibagi sama 30. Karena nanti untuk muatan lokal dan bahasa Inggris nanti kan tetap jalan karena tidak dikurangi untuk proyek. Ngoten nggih, berarti kita simulasikan sebentar. Untuk SD kelas 1 252, misalkan kita bagi 3 proyek. Nah, itu guys. Kita mau mengadakan 3 proyek dengan alokasi waktu 252, gitu guys. Nanti Bapak Ibu bisa pakai yang ini. Contohnya seperti ini, kita atur secara manual. Oh, kira-kira nanti untuk tema ini butuh segini, untuk tema ini butuh segini, untuk topik ini butuh segini. Yang penting totalnya 252, gitu guys. Itu lebih enak, kita bisa menentukan. Tapi kalau mau pembagian rata ya seperti tadi Bapak Ibu, 252 dibagi 3, nah, berarti ada 84. Nah 84 ini butuh berapa minggu, butuh berapa hari, maka kita bagi dengan jadwal tadi, dibagi 30. Dibagi 30.
Nah, ada sekitar 2 minggu lebih, sekitar 3 minggu lah gitu ya. Ada sekitar 3 minggu, berarti proyeknya nanti sekitar 3 minggu. Dan di sela-sela ini mapel bahasa Inggris, mapel mulok tetap berjalan karena tidak dikurangi untuk proyek. Ngoten nggih Bapak Ibu. Untuk SMP nanti juga sama ya, SMP SMP 360 dibagi 3, misalkan 360 dibagi 3, 360 dibagi 3. Ini misalkan kalau kita jumlah secara rata ada 120 JP untuk satu proyeknya. Nah, ini butuh berapa hari? Kita bagi, lihat jadwalnya. Yang SMP, SD masih SMP, ini SMP. Nah, nanti butuh ini Bapak Ibu. Ini ya, 29. Nah, ini 29 hitungannya tidak masuk ini Bapak Ibu. 29. Kita bagi dengan 29, mana tadi? Kita bagi dengan 29. Nah, berarti nanti butuh 4 bulan lebih sedikit. 4 bulan, 4 minggu. 4 minggu lebih sedikit, 1 bulan lebih 2 minggu. Untuk PAUD, ini khusus untuk PAUD Bapak Ibu. Untuk PAUD kami bukakan yang ini ya. Untuk PAUD nanti kan pastinya sistem blok ya. Kenapa sistem blok? Karena kan tematik ya, proyeknya ya sistem blok, khusus untuk blok, untuk proyek semuanya. Nah, nanti kita lihat minggu efektifnya. Misalkan ada 36 minggu efektif, di mana di PAUD itu ada 1 sampai 2 proyek. Biasanya ambil 2 proyek Bapak Ibu, lebih enak. Semester 1 dan semester 2. Lah, ini butuh berapa minggu? Nah, ini nanti butuh berapa minggu? Nah, ini Bapak Ibu, kita alokasikan 20% dari 36 itu ada 7,2 minggu. Ada 7,5 minggu. Lah, kita bagi menjadi 2 proyek yang kita rencanakan, berarti nanti sekitar 3,5 minggu. Gitu ya. 1 bulan, anggap saja 1 bulan. Berarti proyek di PAUD nanti sekitar 1 bulan. Oke Bapak Ibu, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kalau kami ada kesalahan silahkan Bapak Ibu nanti tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Ngerti ya Bapak Ibu? Sekali lagi ini menurut versi kami ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini versi kami. Kalau Bapak Ibu misalkan nanti ini full ya silahkan. Tapi kalau kita angen-angen sepertinya kok lebih tepat kalau tidak full, karena ada mapel-mapel yang tidak dikurangi untuk B5. Berarti full untuk intrakurikuler, artinya pembelajaran intrakurikuler tetap berjalan di sela-sela kegiatan ini. Gitu Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.